Halo gengs, ketemu lagi dengan channel Scene Films Reviews. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul 127 Hours. Ya, kalau diterjemahin sih artinya 127 jam. Oke, kisah ini diangkat dari kisah nyata seorang pendaki bernama Aaron Ralston. Ia merupakan lelaki yang senang melakukan pendakian seorang diri. Dalam film itu, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan di sebuah tempat bernama Blue Zone Canyon. Seperti pada umumnya, ia senang mendokumentasikan kejadian yang dianggapnya menarik dengan rekaman maupun foto. Setelah cukup lama melakukan perjalanan, tepat pada malam Jumat 25 April 2003, Aaron sudah tiba di Canyonland dan memarkirkan mobilnya untuk beristirahat. Tepat pada hari Sabtunya, Aaron melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda untuk sampai ke Blue John Canyon yang menurut peta sih kurang lebih sekitar 4,5 jaman. Ia memacu sepeda dengan sangat kencang dan melakukan manuver-manuver yang cukup lumayan menjengkelkan. Sampai pada akhirnya ia terjungkal. Mampus. Bukannya merintih kesakitan atau langsung bangkit dari tanah, si Aaron ini malah mengambil kamera lalu memotret kejadian tersebut sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, Aaron memacu sepedanya kembali dan sampailah ia ke sebuah bukit yang sangat besar. Ia lalu memarkirkan sepedanya dan perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki. Gila, gak capek apa? Udah beres naik sepeda, perjalanan masih harus ditempuh dengan jalan kaki. Oke, lanjut. Di tengah perjalanannya, ia menemukan dua orang perempuan yang sepertinya sedang kebingungan. Ia lalu menghampiri kedua perempuan tersebut dan betul saja mereka sedang tersesat. Setelah menanyakan arah tujuan mereka, yaitu The Doom, Aaron langsung membalikkan peta dan menunjukkan arah yang tepat. Boleh kalian tahu, perjalanan The Doom lebih jauh dibandingkan dengan Blue John Canyon, namun masih searah. Sehingga Aaron dengan senang hati menawarkan bantuan untuk pergi bersama. Sebelum mereka pergi bersama, Aaron berkenalan dengan kedua cewek tersebut. Uhuy, kesempatan yoi. Cewek pertama bernama Christy. Lalu Christy memperkenalkan temannya yaitu Megan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan di tengah obrolan mereka, Aaron menunjukkan gua yang menurut dia itu jalan pintas ke tempat tujuannya. Aaron lantas mengajak masuk Christy dan Megan untuk masuk ke dalam gua. Jangan mikir jorok dulu. Namun mereka ragu dan menolak tawaran Aaron. Tak habis akal, Aaron langsung memberi mereka tantangan, di mana gua ini hanya bisa dilewati seorang hiker atau pendaki sejati. Sontak ucapan itu menarik perhatian mereka dan kedua perempuan tersebut terpaksa harus menerima tantangan itu. Ketika mereka memasuki gua, benar saja, gua yang mereka lalui sangat sempit dan ya sudahlah. Sang perempuan bingung karena menurut dia perjalanan masih harus memutar jauh. Namun Aaron menjawab bahwa gurun ini seperti rumahnya sendiri. Ia menyebutkan jalan yang ia tempuh adalah jalan pintas untuk bisa menuju The Blue John. Namun untuk melewati gua tersebut, mereka harus berjalan di antara celah dan kemudian Aaron menjatuhkan diri ke jurang. Perempuan itu kaget dan panik lalu memanggil-manggil nama Aaron. "Oi Aaron, apakah kamu baik-baik saja?" Di tengah kepanikan mereka, Aaron malah tertawa dan menyuruh mereka untuk terjun juga. Gila nih orang, lagi dalam kesusahan malah dikerjain. Ternyata sikap Aaron tersebut malah membuat si wanita itu makin tertarik kepada Aaron dan akhirnya mereka pun melompat. Oke lanjut. Setelah mereka melompat dan tertawa gembira, akhirnya mereka berenang dan melakukan loncat indah berulang kali sampai mereka puas. Sepertinya masa kecil mereka kurang bahagia. Setelah mereka selesai berenang, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Di sini Aaron dan kedua perempuan tersebut berpisah dan ditutup dengan sesi foto bersama. Sebelum pamit, kedua cewek tersebut mengajak Aaron untuk ikut berpesta besok malam. Lokasinya di dekat motel tua setelah mereka kembali dari The Doom. Dan Aaron pun menyetujuinya. Oke lanjut. Setelah mereka berpisah, dari sinilah pengalaman yang mengubah hidup Aaron dimulai. Aaron berjalan menyusuri tebing demi tebing. Ia sangat memperhitungkan setiap langkahnya. Namun,
Saat ia hendak melompat di antara tebing sempit dan dalam, Aaron tidak bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya. Ia memegang sebuah batu besar dan secara tiba-tiba batu besar itu tergelincir mengikuti dirinya. Lalu apa yang terjadi? Hal tersebut tentu saja mengakibatkan tangannya terhimpit di antara batu dan tebing. Dalam posisi berdiri, Aaron sangat merintih kesakitan. Kayaknya sakitnya itu seperti Anda menjadi tamu undangan di nikahan mantan. Anjing banget kan? Berbagai upaya telah dicoba, dari berteriak, menarik, mendorong, menendang, dan mengikis batu sudah ia lakukan. Sendirian dan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, tujuannya hanya satu, yaitu ingin melepas dari himpitan batu dan bebas. Selama tangannya terhimpit, Aaron berinisiatif untuk mengabadikan momen menyedihkan itu menggunakan handycam yang dibawanya. Diceritakan dengan rinci bagaimana Aaron melakukan apapun untuk bertahan. Ia berupaya menghemat persediaan makanan dan minuman. Bagaimana ia tidak meninggalkan tetes terakhir dari botol minuman tersebut. Sampai akhirnya ia kehabisan persediaan air dan meminum air seninya sendiri. Jijik. Jari-jari tangannya pun mulai menghitam dan hampir ia tidak merasakannya lagi. Kekurangan cairan dan makanan serta suhu yang ekstrim membuat tubuhnya melemah dan wajahnya juga sangat pucat. Hal tersebut mengakibatkan pikirannya menjadi tidak terkontrol. Lalu ia sering membayangkan orang-orang yang ia rindukan. Saat hari terakhir, keputusasaannya terlihat jelas. Ia menuliskan RIP Aaron Ralston beserta tanggal kematiannya di tebing tersebut. Di batas keputusasaannya, ia terkejut mendapati dirinya masih hidup. Saat itu, Aaron berhalusinasi. Ia melihat keluarga dan sahabatnya berada di hadapannya, duduk dan tersenyum melihat kepada dirinya. Terheran, ia melihat seorang anak kecil yang tidak ia kenal sedang bermain bersama dirinya. Ia melihat dirinya sebagai sosok ayah dari anak tersebut. Melihat dirinya punya kesempatan untuk hidup, ia mengikat kencang tangannya dengan tali dan menusukkan pisau ke bagian tangan yang terhimpit batu. Dan apa yang ia lakukan? Ia memotong tangannya. Bulu kuduk saya merinding, bos. Kesakitan yang tak tertahankan terlihat dari bagaimana ia menjerit dan berulang kali berhenti. Saat Aaron hampir menyerah, keoptimisan membawanya pada harapan bahwa ia masih memiliki kesempatan. Tangguh juga ya, gengs. Setelah ia terlepas dari batu, Aaron lalu membawa sebuah tali dan ia beralih di antara celah untuk keluar dari gua tersebut. Sesaat setelah Aaron keluar dari gua itu, ia memandang ke langit dan melompat kegirangan. Akhirnya gua bebas, coy. Dan ketika melihat ke bawah jurang, ia melihat ada genangan air. Bak orang kelaparan. Kehausan, bego. Bak orang kehausan. Aaron tak membuang waktu sedikit pun. Ia lantas menuruni jurang tersebut dengan tali dan langsung meminum air yang kotor itu. Di sini film belum berakhir. Aaron masih harus melanjutkan perjalanan pulangnya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan ia menemukan 3 orang pendaki dan meminta bantuan serta meminta air minum untuk diminum. Ya iyalah, masa untuk mandi. Setelah menunggu beberapa saat, pendaki itu meminta bantuan dan turunlah helikopter. Dan tamat. Ending yang sangat mengharukan. Sekali lagi, film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, namun sejak kejadian mengerikan itu, Aaron tak kapok untuk terus mendaki dan tetap melakukan penjelajahannya. Oke, mungkin segitu saja review tentang film 127 jam. Jangan lupa kalian subscribe dan share juga ke teman-teman agar channel ini dapat berkembang serta tetap berbagi informasi seputar spoiler film kesayangan kalian. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.